Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Umi, untuk praktek coaching ini akan, kita mulai ya. Iya, Yang pertama dari saya dulu, mmm, saya di sini sebagai coach, sedangkan Bu Umi sebagai coach. iya, siap. Oke, kita mulai. Iya, Assalam Masalah saya dulu dulu. ya, iya, ini Saya masalah dulu. saya yaitu mengenai, peserta didik yang, selalu lupa bawa buku mata pelajaran Iya, yang ada di kelas saya, yaitu kelas 3. oke. Assalamualaikum Bu Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah kabarnya hari ini baik, Putri. Bagaimana kabarnya Putri hari ini? eee, alhamdulillah Bu Umi, ya kabar saya juga, baik ya, semoga kabar Bu Umi juga baik ya. Baik, alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan baik. Oh iya, Putri, kemarin sepertinya waktu pulang sekolah ya, eee ada yang ingin Putri bicarakan. Kira-kira, kemarin mau bicara tentang apa ya, Bu? Iya Bu Umi, eee, sebenarnya itu saya kemarin memang mau bicara sama, Bu Umi, tapi Iya. sepertinya Bu Umi tergesa-gesa, sehingga saya urungkan niat saya dan tidak jadi. Begini Bu Umi, sebenarnya memang ada yang, mau saya diskusikan, yaitu terkait dengan, peserta didik saya. Di situ Mmm, saya punya siswa itu selalu lupa bawa buku pelajaran. iya. Oh. Oh, berarti, kasus yang Putri hadapi itu ada siswa yang sering lupa bawa buku pelajaran. Iya, Begitu ya, Putri? iya, Nah, untuk kasus seperti ini, anak sering lupa buku pelajaran, itu sering atau hanya saat-saat tertentu saja ya, Putri? ini tuh sering Bu, makanya kalau ada waktu, luang saya ingin diskusi mengenai ini sama Bu Umi. Ya, kebetulan hari ini saya, free ya, Bu, luang, jadi apa yang bisa saya bantu kira-kira, Putri? Iya, begini tadi ya Bu Umi, saya tuh Iya, bingung mengenai peserta didik saya yang, apa itu, selalu lupa mmm, membawa buku, mata pelajaran. Dan iya, ini tuh hampir setiap hari, eee, ia lakukan Bu Umi. Baik mata mmm, pelajaran apapun itu, pasti ada buku yang ketinggalan. Dan ini itu anaknya itu sama, sama. seperti itu ya. Oke. Kira-kira ini sudahkah Putri untuk mengingatkannya sebelumnya? Biasanya kan, mungkin di akhir pembelajaran, itu kan, guru misalnya selalu mengingatkan. Kira-kira Putri sudah mengingatkannya atau belum ini? Eee, sudah Bu. Jadi, sebelum anak-anak pulang itu, saya tanya dan selalu saya ingatkan, "Besok pelajarannya ini, jangan lupa untuk dibawa." Jadi malamnya itu ya harus belajar langsung dimasukkan dalam tas sehingga, tidak lupa untuk membawa buku pelajaran. Oh, Itu sudah selalu saya ingatkan Bu. oh. Kalau itu sudah dilakukan Putri dan itu tidak berpengaruh, kira-kira sudahkah Putri, ini berkonsultasi dengan orang tua mengenai masalah ini? Nah, ini Bu Umi, eee, belum untuk konsultasi dengan orang tua. Saya pikir itu dengan mengatakan atau mengingatkan kepada anak-anak sebelum pulang, sekolah untuk pelajarannya esok hari itu apa, saya pikir itu sudah cukup, sehingga saya belum konsultasi dengan orang tua. Dari Halo, yang halo? Iya, iya, saya mendengar.
Baik Putri, dari apa yang Putri sampaikan tadi, mungkin bisa saya ambil kesimpulan, anak-anak ini walaupun sudah diingatkan ya saat pulang, tapi masih saja melakukan kesalahan, eee, kira-kira ini ya Bu, karena tadi sudah mengingatkan di awal, sebelum pulang pembelajaran, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Eee, rencana saya itu, saya akan mengkonsultasikan dengan orang tua, supaya orang tua itu juga memantau belajar anak dan menyiapkan, buku pelajarannya. Jadi orang tua itu membantu mengawasi anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak lupa untuk membawa buku, Bu Umi. Oke, bagus sekali Putri, itu sudah salah satu, eee, apa ya, komunikasi bentuk komunikasi dengan orang tua untuk mengetahui, mengawasi, membantu mengawasi anak, belajar di rumah. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain memberitahu anak, mengingatkan, atau mengkonsultasikan dengan orang tua? Iya, Bu Umi, saya akan menyuruh siswa untuk membawa, apa itu, buku catatan kecil, ya, sehingga untuk, apa itu, bisa digunakan untuk mencatat pelajaran esok harinya. Selain itu kan saya juga punya grup WA untuk wali murid. Nah, Iya. di situ juga nanti, saya akan berusaha untuk mengumumkan lewat WA tersebut. Oke. Oke, Bu, saya setuju dengan ide Ibu. Kira-kira apakah Ibu bisa konsisten dengan rencana tersebut? Saya rasa ini hal yang baik dan mudah dilaksanakan ya, Bu Umi ya. Iya. Jadi saya memang harus konsisten dengan hal tersebut. Baik Putri, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi sudah rencanakan dapat melaksanakan dengan komitmen, dengan konsisten. Amin. Terima kasih Bu, atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Bu Umi, sehingga tadi yang Iya. pusing sudah agak, apa ini, dapat masukan sudah agak lega, Bu. Baik, sama-sama Putri, semoga nanti ke depannya hal ini, untuk anak-anak bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada namanya buku ketinggalan kembali. Oke, nggih, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum Bu Umi. Terima kasih atas Waalai sarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Putri, sama-sama. Oke. Ya, ini Oke, tadi praktek, yang pertama, kasus yang iya, pertama yaitu Bu Umi sebagai coach dan saya sebagai Putri Ningsih sebagai coach. Oke, iya, kita lanjut ke kasus yang kedua, Bu baik, Umi nanti sebagai, eee, coach ya, Bu, ya? iya, Kuci, Coaching, saya sebagai coach-nya. iya, baik, Monggo Bu Umi eee, bisa dimulai langsung kasusnya apa, masalahnya apa? oke terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Putri, Bu Dwi, dan Pak Sujar. Untuk praktek, coaching pada malam hari ini ada kasus tentang kurangnya minat belajar anak, tidak fokus, dan motivasi belajar siswa kurang, sehingga nilai murid, banyak yang kurang dari KKM. Jadi nanti Putri sebagai coach dan saya sebagai coaching-nya ya Putri ya. Iya, Kita mulai saja ya Bu ya. iya. Ya, monggo untuk Putri terlebih dahulu nggak apa-apa, gantian tadi setelah Putri sekarang coba Putri monggo Oke, Putri. ya. Selamat siang Bu Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Saya lihat kok lesu nggak seperti biasanya. Iya Bu, selamat siang juga Putri. Alhamdulillah kabar saya, lumayan baik Bu. Bagaimana juga dengan kabar Putri hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Umi, saya juga baik-baik saja, alhamdulillah juga masih sehat ya. Oh Amin. iya Bu Umi, kemarin itu sepertinya ada yang ingin Bu Umi diskusikan atau bicarakan dengan saya, tapi karena, apa itu, saya tergesa-gesa untuk pulang sehingga saya mau tanya sama Bu Umi itu tidak jadi. Nah, kira-kira mau diskusi apa ini Bu Umi? Iya Putri, sebenarnya saya itu pusing dan ingin sharing dengan Putri terkait dengan pembelajaran kelas saya.
Kira-kira Putri ada waktu luang nggak hari ini? Iya, kebetulan hari ini saya, jam kosong, bebas, tidak ada, apa itu, tanggungan, sehingga saya ada waktu untuk Bu Umi bicara atau diskusi dengan saya. Kira-kira ada apa ya dengan kelas Bu Umi ini? Nggih. Terima kasih Putri. Begini Putri, saya tuh bingung. Di kelas saya itu, minat dan motivasi belajar anak itu kurang. Kalau saat saya mengajar, anak itu pasti ramai di kelas. Dan setiap saya adakan refleksi atau umpan balik pertanyaan, sepertinya anak-anak itu kurang paham. Hmm, kira-kira yang membuat nilai anak-anak kelas 5 menjadi rendah, itu kalau menurut Bu Umi itu kira-kira apa, Bu? Kalau menurut saya ya Bu ini, faktor pertama itu anak itu malas untuk belajar. Karena juga, faktor anaknya kurang, malas untuk belajar, juga kurang perhatian atau pendampingan orang tua saat anak ini belajar di rumah. Jadi nggak ada yang mengingatkan anak untuk belajar, gitu Putri. Hmm, selama ini, Mmm. Bu Umi itu cara mengajarnya kira-kira bagaimana, Bu, kalau di kelas? Eee, saya rasa itu saya sudah maksimal Putri, karena saya menggunakan media-media pembelajaran yang sangat mendukung seperti, PPT, saya tampilkan video, nanti ada diskusi, dan nanti juga saya ada, mencatat. Tetap ramai saat kita itu melakukan, diskusi, jadi ngomong sendiri. Nah, setelah, selesai diskusi, saya tanya, misalnya habis presentasi, saya tanya, itu untuk menjelaskannya itu, anak itu tidak paham atau bahkan lupa apa yang tadi sudah dicatat, dipelajari, begitu Putri. Jadi kalau, boleh saya simpulkan, ini anak-anak nilainya rendah di bawah Iya. KKM, karena kurangnya, minat dan motivasi, serta anak-anak tersebut ramai saat diterangkan. Nah, ini kira-kira Bu Umi sudah mengingatkan untuk tidak ramai atau menegurnya belum kepada anak-anak? Sudah Bu, bahkan itu seringkali saya mengingatkan. Saya pikir begini Bu, dengan mengingatkan atau menegurnya, harapannya itu anak-anak mempunyai kesadaran diri untuk diam. Tapi ya itu Bu, diam sebentar, nanti beberapa menit kemudian ramai kembali. Itu yang bikin saya pusing Mhm. Bu. Iya, dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bu I ke depannya? Ini rencana saya ke depannya itu saya akan mencoba mengkonsultasikan dengan orang tua, supaya ikut memantau anaknya dalam belajar. Jadi orang tua itu juga tahu perkembangan anak, mendampingi dalam, belajar di rumah, begitu Putri. Bagus sekali Bu Umi. Lalu apakah ada hal yang Ibu lakukan selain memberitahu atau konsultasi dengan orang tua? Ya mungkin begini Putri, saya akan mengemas pembelajaran nanti yang lebih, interaktif lagi ya, selain tadi saya menggunakan seperti video, PPT, diskusi, mungkin nanti saya akan mencoba bermain peran dan, membuat kuis kuis melalui Kahoot yang sekarang lagi, mungkin marak Iya, anak-anak malah suka iya. dengan Desyut ya, mungkin itu Iya. Putri. Oke, saya setuju dengan, ide Ibu. Nah, apakah Ibu ini nantinya akan konsisten dengan rencana tersebut? Kalau saya rasa ini kalau hal yang baik, itu ya memang harus dilaksanakan, Bu. Jadi harus konsisten, jadi insya Allah nanti bisa konsisten. Baik Bu Umi, semoga Ibu dapat melaksanakan komitmen ini dengan konsisten. Baik, amin terima kasih Bu Tri, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Amin. Iya Bu, sama-sama Bu Umi.
Baik, terima kasih Putri, selamat siang. Selamat siang juga Bu Umi. Ya, Baik, praktek kita untuk kasus kedua sudah selesai. Monggo Bu selesai. Dwi. Bu Dwi ada, monggo Bu. Bu Dwi raise hand. Bu Dwi, kok angkat tangan? Nggih. Nggak Tak turun. coba tak. Ini sampai Ya. jam berapa, Bu Umi? Berarti oh kepencet ya ya Bu. Berarti kalau kita tadi 15.15 Putri harusnya 19.20 tambah 20 berarti 40 kan ya Bu, berarti Ya. 9 ya. Tambah ini berarti kita 10 menit 15 ya Bu. Oke, Pas berarti di ada pukul waktu 15 menit ya Bu. ya Kita 15 refleksi menit. ya. Ya, Oke, untuk refleksi baik. sebentar tak buka dulu. Eh, dari saya dulu Ya, untuk refleksi diri latihan coaching ya. Eh, yang ya, pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini? Eh, selama ya. percakapan ini saya pikir sudah berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan juga sudah sesuai dengan alur tirta, jadi Baik. sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, juga ada rencananya, dan ada tanggung jawabnya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, ini saya pikir hampir sama ya Bu ya, yang perlu kita tingkatkan Ya, adalah komunikasi karena memang komunikasi. ya masih ada rasa was-was, takut belum begitu rileks ya, jadi apa kelihatan kaku bahasanya masih ini yang perlu kita perbaiki atau tingkatkan ke depannya dalam mengikuti coaching ya Bu ya. Ya, Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi, persiapan, terus, perasaan ini memang harus kita, benar-benar, apa itu, persiapkan. Yang terakhir, yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, eee, tentunya kita memperbaiki komunikasi kita ya, Bu, ya, gaya bahasa ya, kita yang mungkin masih kaku, belum begitu, apa ya, eee, rileks. belum begitu luwes ya, terus Halo Bu, halo Putri, halo Putri, jaringan putus halo, ya. Halo? ye. Ini Maaf ini sudah, tadi sudah Putri. ini sudah bisa masuk lagi, sudah merekam otomatis ya, Bu, ya? Ya, betul, sudah, ye, Iya, Bu, sudah, ini ketukar sudah tadi. masuk, ye, ye. Nah, ini yang Baik, saya takutkan sinyalnya. ye, oke, Ya, monggo Bu Umi langsung refleksi, takutnya ini nanti nganu, Bu. ya, ye, ye. Terima kasih, Putri. Saya akan merefleksikan tentang praktik coaching pada malam hari ini ya. Jadi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, saya rasa sama seperti Putri, yaitu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, jadi jelas ada tujuannya. Setelah itu ada identifikasi masalahnya, rencana aksi ke depannya, dan tanggung jawabnya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, ini hampir sama ya, suasana kita masih kaku ya, Bu. Jadi komunikasi nanti yang akan kita, perbaiki agar, perasaan kita rileks dulu, sehingga nanti proses coaching dan refleksinya itu bisa berjalan dengan, Gugup eee masih iya, pegang. lebih iya, lebih santai, lebih apa ya, rilekslah, lebih nyaman. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jelas ini persiapan, harus ada persiapan diri, eee,
baik itu secara perasaan mental kita, terus terang ini tadi juga masih agak kaku-kaku ya, Bu, Ya, tapi lebih rileks ini daripada saat yang kemarin kita kemarin. latihan. Jadi Iya iya. ini sudah ada perubahan yang cukup bagus. Nah, itu ya. Jadi, kita mempersiapkan diri, mempersiapkan perasaan kita, menjaga biar rileks gitu. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Sama, yaitu yang pertama itu ya, kita harus membangun komunikasi yang lebih santai ya, Putri, Nggih nggih. biar nanti terjalin kemitraan yang kayak, apa ya, kemitraan yang lebih, Hangat rileks sehingga iya, hangat. rileks hangat, sehingga kita itu kalau menyampaikan dan mencari solusi itu lebih, Enak. mudah untuk enak ya, gitu. Iya. Itu saja Nggak Putri, kelihatan refleksi canggung. iya, nggak kelihatan canggung dan deg-degannya ya, kaku, Iya. gitu. Terima kasih. Oke oke. Terima kasih Bu Umi. Ini waktunya sudah cukup Bu Umi? Iya, cukup, Bu. Oke, demikian tadi praktek coaching dari saya dan Bu Umi. Terima kasih atas Bu Dwi dan Pak Sujar atas bimbingannya. Izin untuk menghentikan rekaman. Ini rekamannya langsung saya hentikan ya Bu Dwi ya. Ini Pak Sujar. Ya, sebentar ini kita tunggu Bu Dwi dulu memberi lampu lampu hijau bagaimana Bu Ya. Dwi? Oh Oh, nggih, nggih. oke. Terima kasih Bu Dwi. Terima Ini, kasih Bu Dwi. rekamannya akan saya hentikan. Oke, assalamualaikum Bu Umi, Bu Dwi, dan Pak Sujar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.